Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali kita dalam kajian talk show mengupas berita berdasarkan pandangan Islam. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nikmat kesehatan dan tentunya nikmat iman. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah pejabat berlimpah harta, rakyat makin menderita. Di mana kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah rakyat yang makin susah sontak menuai kontroversi dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Untuk itu akan kita bahas topik kita ini bersama Al-Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Jadi tema kita pada hari ini pejabat berlimpah harta, rakyat makin menderita. Nah ini sudah dibacakan tadi dari keterangannya Ustadz ya. Jadi bagaimana pandangan Ustadz? Apa yang sedang terjadi dalam kondisi saat ini? Ya. Untuk lebih jelasnya ya Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Bertemu lagi kita ya di Kifah Talkshow kita. Tadi sudah disampaikan tema yang akan kita bincangkan di kali ini tentang fenomena yang saat ini tengah booming ya. Viral booming tentang para pejabat dari pemerintahan itu terlihat mereka itu berlimpah kekayaannya, sementara rakyat semakin menjerit kesulitan untuk mendapatkan harta ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan ini memang sudah sudah bukan lagi sesuatu yang samar-samar. Dan terbukti ini demo yang saat ini masih berlangsung terus itu yang kita berbicara ini masih berlangsung terus demo-demo itu diakibatkan oleh masalah ini ya. Sementara rakyat terus mereka merasa mereka itu terus diperas dengan berbagai pajak, berbagai kesulitan-kesulitan lain sehingga mereka dalam hidupnya itu semakin sulit. Dan kemudian di saat yang sama mereka melihat karena kita sekarang ini informasi ini sangat bisa cepat didapatkan oleh orang gitu kan. Itu terlihat orang semua bahwa kondisi masyarakat ini beda sekali dengan kondisi para pejabat ya. Nah, para pejabat itu apakah dia yang di legislatifnya, di parlemen, begitu juga yang eksekutifnya, pemerintahan, begitu juga yang judikatifnya ya, dari aparat. Apakah dia aparat kehakiman atau aparat dari kepolisian ya, semuanya itu berlimpah pemasukan bagi mereka. Yang paling dibicarakan saat ini adalah tentang DPR ya. DPR, tapi ini masih bicara DPR RI ini ya. Padahal ini DPR ini ada di setiap kabupaten ya. Ini kita bicara DPR RI disebutkan itu bahwa di DPR RI ini aja mereka sudah menghabiskan dana anggaran sebesar hampir 10 triliun per tahun ya. Untuk di DPR RI itu aja. Yang itu orangnya 700 sekian orang ya. Karena sudah kalau di DPR-nya itu sebenarnya dia sekitar 500-an, 590 atau berapa ya. Tapi kemudian karena dia ikut lagi dimasukkan di situ dari bagian dari DPD ya. Akhirnya menjadi 700-an ya. Itu yang beredar itu nominal
pendapatan mereka itu yang sampai 104 juta ya. Ada lagi berita lain sebenarnya bukan begitu, 230 gitu kan. Ada lagi yang berita lainnya sebenarnya ada lagi di luar itu income-income yang lain gitu kan. Iya. Yang itu sampai mungkin sampai mereka menyentuh hampir lebih dari 0,5 miliar per bulan gitu kan. Dengan Per bulan. income per bulannya, Iya. dengan income-nya itu ya. Ada income dari sisi penetapan undang-undang ya, penetapan undang-undang. Karena kita melihat sekarang ini kecenderungan dari DPR itu mereka sangat cepat ya. Kalau undang-undang yang mereka bahas itu undang-undang yang menguntungkan pemodal, oligarki ya. Iya. Nah, kita kemudian pasti ada ada kecurigaan kecepatan itu adalah karena ada mahar gitu kan, ada mahar yang diberikan kepada mereka. Itulah jadi itu ya, dengan pendapatan yang begitu besar itu mereka masih ingin mendapatkan lagi dari lainnya. Dan kita melihat tidak ada rasa empati itu dengan masyarakat, itu kan ya. Mestinya kan ini suasana sulit, di mana negara sudah mengatakan kita krisis dari sisi pendapatan negara, revision kas negara, ya kita harus berhemat, kita harus ini segala macam itu kan. Tapi mereka itu tidak ada empatinya ya. Dan kemudian di situ di seluruh yang anggota DPR itu ketika mereka menetapkan ada penambahan income bagi mereka itu, semuanya itu tidak ada yang mengatakan saya tidak mau menerima gitu kan. Mau dari partai mana, fraksi mana, nggak ada ya, semuanya menerima ya. Nah, jadi itu ya, jadi terlihat mereka itu tidak ada ininya ya. Itulah yang terjadi, kita lihat Nggak ada protes lah ya. nggak ada protes, nggak ada yang satu pun yang mengatakan ini nggak pantas lah gitu kan ya, nggak pantas lah ya. Semua mereka membela diri ya, sampai ada seorang anggota DPR itu sampai membela dirinya blunder ya. Dengan hitung-hitungan yang kacau balau itu kan. Orang makin marah, makin ini, ada yang joget-joget ya dan lain-lain itu kan. Semuanya membuat orang semakin marah ya. Dan inilah yang terjadi saat ini ya. Karena apa tadi ya? Karena yang 10 triliun yang dianggarkan ke mereka itu dia dari APBN ya. Kalau APBN, kita bicara APBN kita sekarang porsinya itu kan lebih dari 80% itu dari pajak. 20%-nya, sekitar 20% itu dari luar pajak ya. Berarti 80% itu diambil dari rakyat langsung. Sementara yang 20% itu pun sebenarnya bukan itu uang rakyat juga itu kan. Nah, karena uang pendapatan negara itu harus dianggap sebagai uang rakyat juga ya. Harus dengan persetujuan rakyat itu digunakan dengan sesuai dengan keinginan rakyat mestinya. Kalau kita bicara umpamanya kita dalam sistem demokrasi ya. Karena aspirasi itu adalah rakyat ya. Mereka hanya pelaksana ya. Yang satu yang eksekutif pelaksana dari aspirasi rakyat, yang legislatif membuat undang-undangnya sesuai aspirasi rakyat, yang yudikatif mengawal pelaksanaan ini semua sesuai dengan keinginan rakyat. Itu dia demokrasi ya. Tapi itu hancur semua udah. Nah, inilah yang membuat masyarakat itu marah ya, karena kalau kita lihat di medsos itu ujaran-ujaran itu kepada para pejabat, termasuk kepada presiden sendiri itu sudah tidak lagi ada memikirkan tentang sopan santun saking marahnya. Iya. Sudah keluar segala macam umpatan cacian gitu kan. Dan ini tidak ada itu terlihat empatinya itu tidak terlihat sama sekali ya. Mereka seolah-olah berada di sebuah ruangan atau dimensi yang berbeda dengan kita ya. Nggak ada ya. Bahkan di saat ini presiden di saat ini sudah riuh, sudah apa semuanya, enggak, karena tidak PK itu kan tidak peduli kelihatannya. Presiden justru di saat itu membagi-bagikan bintang kehormatan bintang kehormatan kepada orang-orang yang dianggap oleh rakyat juga orang itu bermasalah gitu kan. Bagaimana mungkin orang yang bermasalah itu diberi tanda kehormatan itu kan? Karena kan tanda kehormatan itu semestinya kehormatan karena jasanya kepada bangsa ya, bukan karena jasanya kepada presiden.
Kalau umpamanya itu jasanya kepada presiden karena dia itu ikut mendukung sehingga presiden bisa menjadi kepala negara, itu mestinya pribadi kan. Kasihnya lah bantuan dari pribadi ke dia itu kan. Nggak boleh dikut-ikutkan negara itu mengapresiasi orang tersebut gitu. Ya. Nah, itulah gambarannya sehingga masyarakat itu benar-benar sekarang itu sangat marah dengan dengan uang mereka yang mereka dapatkan dengan susah payah dan semakin hari semakin payah itu ternyata dihambur-hamburkan untuk bermewah-mewah bagi para pejabat itu. Itu mungkin gambarnya langsung. Jadi terlihat sepertinya masyarakat itu dengan para pejabat itu seperti bermusuhan ya. Iya. Seperti berlawanan. Dan ya karena dari penjelasan tadi ya kan seperti kebanyakan gaji karyawan daripada bosnya. Nah, jadi kalau diibaratkan penyakit ini udah luar biasa ini Ustaz ya. Stadium 4 ya. Iya, jadi, ini parah. Dengan kondisi yang terjadi ini Ustaz, kenapa bisa terjadi kondisi ini Ustaz? Ya. Ya, tentunya apa yang terjadi sekarang ini kan seperti orang bilang itu tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api gitu kan. Iya. Maka kita perlu melihat apinya itu baru kita kemudian bisa tahu kalau kita ingin merubah kondisi ini apa yang harus kita lakukan ya. Jadi kita harus tahu dulu ya penyebabnya itu akar masalahnya. Kalau kita pertama itu kan kita bicara fokus saja dulu masalah DPR ini aja dulu kita apakan ya. Kita bikin sebagai sampelnya aja. Iya. Karena semuanya sebenarnya kan jadi mereka itu kan mereka itu di dalam itu adalah orang-orang yang datangnya dari partai-partai politik ya. Dan kemudian di setiap pemilu ada pergantian kepemimpinan gitu kan. Ada pergantian kepemimpinan yang 5 tahun sekali itu. Mereka ini dia partai-partai politik itu sulit untuk mendapatkan sebuah partai politik dia mampu mendapatkan suara di atas 50%. Ya. Ketika mereka pemilu dia tidak ada 50%-nya sehingga kemudian ketika mereka ada satu partai umpamanya dia hanya 19% yang dia dapat sehingga kemudian ketika dia mencalonkan presiden dan wakil presiden dan wakil presidennya dia membutuhkan menggandeng beberapa partai lain masuklah menjadi bagian ya. Jadi bagian. Seperti kita sekarang ini Prabowo ini adalah di sini dia terlihat pemerintah ini sebenarnya ingin menggandeng seluruh gitu kan. Makanya kayak yang terakhir itu yang tersisa cuma satu ya PDIP ya. Yang lainnya udah masuk semua menjadi koalisi ya. Jadi ini terjadi di setiap pemilu ya, Dan ketika menggandeng itu tentu mereka itu ada deal ya, deal dengan dengan partai pengusung pertama ini kan, seperti kita sekarang ini Gerindra ya, yang dia itu yang mengusung Prabowo ya. Kemudian dia menggandeng lah yang lain-lainnya, PAN, Nasdem, Demokrat, PKS itu untuk mencapai target. Iya, untuk mencapai semakin besar itu mungkin kemenangan mereka akan semakin pasti ya. Dan kemudian ketika mereka menang adalah itu tadi deal tadi ya, apakah dengan diberikan menteri kepada jabatan menteri kepada partai-partai itu ya. Dan kemudian ada lagi sekali lagi itu yang diinginkan oleh penguasa itu adalah bagaimana agar pemerintahannya itu lebih aman, maka dia juga ingin mendapatkan mayoritas suara di parlemen. Parlemen ya. Maka dia tidak berhenti hanya cukup dengan koalisi yang memenangkan dia di pemilu saja. Makanya ketika dia kemudian sudah menjadi presiden, dia ingin mengamankan kekuasaannya dengan mendapatkan suara mayoritas juga di parlemen. Makanya partai-partai yang tadi yang mendukung kandidat-kandidat lain itu diajaknya juga masuk bersama. Itulah yang terjadi dia di setiap pemilu ya. Dan kemudian dengan mereka sebagai deal dari pemerintah itu untuk mendapatkan suara mayoritas di parlemen itu kan dia harus memberi sesuatu kepada parlemen.
kue tadi. Kasihlah parlemen gitu kan. Nah, disiapkanlah oleh parlemen itu apa yang mereka minta. Maka itu kan menumpuk ya. Umpamanya dulu mereka minta menaikkan gaji mereka sekian. Nah, selesai 5 tahun 5 pemilu ya. Pemilu berikutnya mereka ini dapat tunjangan ini ya. Menumpuk sampai sekarang ya. Sehingga itulah sekarang kondisinya itu menumpuk terus ya. Pokoknya setiap dia ada pergantian kepemimpinan, mereka sudah menyiapkan di parlemen itu menyiapkan ini apanya kami biar kami menjadi pendukung gitulah kan. Nah, sehingga ini pun ke depan akan begini terus ini kan, akan begitu terus dia. Karena mereka sudah menjadi deal itu. Nah, dealnya itu ya. Kan ada nanti di 5 tahun ke depan juga akan muncul lagi nanti income baru bagi mereka ya. Nah, itu dengan kalau alasan ya banyak aja bisa kita bikin alasan. Nah, inilah yang terjadi ya dari sisi ini. Begitu juga dengan apa tadi ya, menteri-menteri dan kemudian dia wakil-wakil menteri yang kita tahu sekarang inilah kementerian yang paling gemuk ya gitu kan. Ratusan dia dengan wakil menterinya itu ya. Dan yang paling mengerikan lagi, wakil menterinya itu masih juga tidak cukup hanya dengan jabatan menteri, dikasih lagi dia jabatan sebagai komisaris gitu. Yeah. Dan apanya gajinya itu fantastis sekali ya. Ada sampai 1 miliar sebulan gitu kan. Itu Sebulan. mengerikan sekali ya. Buat kita itu ya Allah ya. Kita ini rakyat ini apa namanya? Seumur hidup belum pernah melihat uang 1 miliar gitu. Mereka bisa tiap bulannya masuk. Kayak apa mereka satu. Dan kemudian muncul lagi dia dari sisi ininya, dari sisi sudah kemudian mendapatkan tunjangan, mendapatkan ini yang apa lumayan besar, tapi kemudian moral dari mereka itu apa namanya rusak juga ya. Mereka masih melakukan korupsi yang sampai puluhan, ratusan, bahkan sampai menjadi kuadriliun ya, lebih dari 1.000 triliun ya korupsi itu ya. Dan itu semua penyebabnya ada beberapa lah gitu ya, ada beberapa. Penyebab pertama itu adalah bahwa memang dia demokrasi ini adalah sistem yang mahal ya. Mahal ya. Jadi semakin hari dia mahar demokrasi itu semakin meningkat juga ya. Kalau umpamanya dulu 20 tahun yang lalu ketika seorang anggota DPR itu dia hendak dia mencalonkan diri menjadi anggota DPR, mungkin dia yang dikeluarkannya itu untuk itu mungkin dia masih puluhan juta gitu kan ya. Naik ya. Tiap 5 tahun sekali naik ya. Sampai sekarang itu kalau DPR RI itu ada yang menyampaikan itu sampai miliar itu mereka keluarkan itu kan, miliarannya. Dan itu tentunya kalau kita bagikan dengan gaji pokok mereka, itu tidak akan tertutupi. Kalau gaji pokok, bukan tunjangannya, ini kan DPR ini yang besarnya itu kan tunjangannya. Jadi itu tidak akan menutupi kalau dari situ aja. Ya. Untuk itulah kemudian mereka pun dipaksa gitu kan. Nah, mau tidak mau mereka dipaksa untuk melakukan berbagai hal untuk tadi itu, untuk bisa mengembalikan dana yang mereka keluarkan untuk mereka bisa terpilih di situ ya. Dan kemudian mereka kan tidak mau cuman kembali modal gitu kan. Untuk apa saya duduk di DPR ini sampai 5 tahun kalau cuman kembali modal gitu. Iya. Nah, diambil lagi yang lain gitu kan. Begitu juga ada presidennya juga begitu ya. Itu pun besar juga itu. Biaya mereka itu ya. Nggak tahu entah berapa ratus miliar atau mungkin menyentuh triliun itu nanti biaya yang mereka butuhkan untuk pemenangan itu. Kalau kita melihat, kalau dia di model kita sekarang itu, biaya itu tidak disediakan oleh partai. Biaya itu diapakan kepada kandidat itu. Ya. Kaulah dari mana kau dapat itu gitu. Bahkan ada partai-partai itu justru dia meminta uang kepada kandidatnya itu, kalau kandidatnya itu bukan kadernya, ya kan? Ada punya seorang tokoh ini dia, ini agak terkenal ini, ya kita dukung dia, tapi dia harus bayar ke kita gitu kan? Nah, jadi itu ya, jadi mengerikan sekali dia dari segi dalam demokrasi ini ya, tentang
mahar-mahar politik itu ya, yang mengerikan sekali. Dan itu membuat orang yang begitu dia duduk ke situ, yang di benaknya itu adalah bagaimana untuk mengembalikan itu semua. Itu yang pertama ya, mengembalikan itu. Dan kemudian ketika dia punya hasrat untuk maju lagi berikutnya, dia apa namanya? Dia akan mengusahakan coba tidak cuma mengembalikan dana, tapi untuk mengumpul dana untuk berikutnya. Gitu. Menambah ya. Jadi kalau kita melihat sini, bisa kita lihat sedikit sekali perhatian mereka kepada masalah kenegaraan ya, yang menjadi fokus mereka masalah diri mereka, masalah partai mereka ya, karena partai itu pasti ada pesan-pesan kepada mereka di di dalam parlemen itu kan. Belum lagi kisahnya itu tentang ini ya, setiap anggota parlemen itu gajinya itu tetap harus sekian persen dikasihkan kepada partai untuk membiayai hidup partai kan. Begitu juga mereka yang di menteri wamen itu kan. Nah, makanya kita lihat di sini ketika dia orang-orang partai itu kemudian mereka itu meminta jabatan sebagai menteri, itu bukan karena memang mereka ingin berbakti kepada negara gitu. Karena terbukti begini ya. Mereka itu rebut-rebutan untuk menjadi menteri di kementerian yang paling banyak dananya. Yang disebut dia kementerian basah gitu kan. Ya, itu kenapa mereka berebut di situ ya? Nah, kalau mereka hanya untuk berbakti untuk kesejahteraan rakyat dimanapun ya bisa ya kan? Ngapain harus di situ gitu kan? Jadi kita melihat itu tujuan mereka di situ hanya untuk untuk menjadikan itu semua ya, uang yang tersedia untuk kementerian itu untuk menjadi bancakan itu kan. Nah, itu untuk mereka ambil korupsi dan segala macam. Jadi mereka inilah yang disebut memang pas itu gambaran-gambaran yang disebut sebagai tikus-tikus itu ya. Kerjanya menggerogoti terus itu kan. Gak peduli lagi dia mau tumbang rumah, mau tumbang negara ini gak peduli. Pokoknya mereka apa yang bisa kumakan gitu kan. Nah, inilah dia kalau gambaran dari sistem demokrasi ya. Dan ini diperparah karena demokrasi itu munculnya dari adanya dulu pandangan sekuler ya. Pandangan sekuler itu yang menjauhkan agama dari dari kehidupan ya. Sehingga mereka ini menjadi orang-orang yang memang dididik secara sekuler, sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang jauh dari agama. Jadi bagi mereka itu tidak ada masalah halal haram itu kan. Nah, tidak ada ya. Nah, itulah yang membuat kondisi ini begini ya. Dan ini ke depan ini tidak akan berubah. Akan terus berlanjut ya. Karena itulah merupakan prinsip-prinsip dari demokrasinya sendiri ya. Jadi selama kita masih berdemokrasi ya, ini bagaimanapun ya, berapa kali pun kita ganti ya, bubarkan DPR ya, bubarkan DPR terus gimana? Demokrasi. Mana mungkin tanpa ada demokrasi tanpa ada DPR gitu kan? Nggak mungkin kan? Nah, berarti akan ada yang bisa dilakukan hanya mengganti orang-orangnya ya. Kalau mengganti orang-orangnya tetap dengan begitu, orang yang masuk itu orang yang disodorkan oleh partai. Nah, dan ini kalau kita tidak mau umpamanya 2029 kita golput semuanya, tidak mau. Ya, yang tumbang itu demokrasi. Terus kalau tumbang demokrasi kita mau gimana gitu kan? Gak mungkin di dalam sebuah negara itu tidak ada sistem ya. Nah, itu dia. Jadi ada dia konsekuensi ya, ada konsekuensinya. Jadi kalau memang dia mau menghilangkan itu semua karena kita mau terlihat tadi bahwa ini penyebabnya adalah dari sistem demokrasi, ya oke, bukan hanya tumbangkan DPR-nya, tinggalkan demokrasinya, itu kan. Nah, ini ya, itu mungkin gambaran dari penyebabnya. Jadi memang kondisi ini terjadi disebabkan oleh ideologi kapitalis ya. Yeah. Sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, di mana para pejabatnya itu ya tidak memikirkan standar halal haram ya. Yeah. Nah, kemudian bagaimana dengan pejabat di dalam Islam, Ustaz? Yeah. Status pejabat di dalam Islam itu bagaimana? Ya, jadi gini ya, kalau pejabat itu dia kan berarti dia, kalau pejabat itu kan dia berarti dia seseorang yang menjabat
suatu jabatan. Nah itu kan. Jadi tidak cuman dia di dalam negara, di dalam kita perusahaan, ya dia sudah ada jabatan-jabatan gitu kan. Dan jabatan itu dia dapat dengan adanya sebuah akad. Tidak ada orang yang dia mendapatkan jabatan tanpa ada akad awal. Apa tugasmu di situ? Mau gimana kau di situ? Apa yang harus kau lakukan di situ kan? Nah, pasti ada semua ya jawabannya itu, akad-akadnya itu ya. Dan dalam Islam disebutkan itu ada dalam firman Allah itu, ya ayyuhallazina amanu aufu bil akad, ya. Ya orang-orang beriman, penuhilah akad-akad, ya. Jadi kalau dia seseorang itu untuk menjadi seorang pejabat, ya, dan ada akad awal, ya, pertemuannya sumpah apa segala macam itu kan, ada akad-akad semua itu kan. Dan kemudian ada lagi dia ketetapan-ketetapan yang harus ditandatangani mereka, bahwa mereka menyetujui bahwa mereka itu nanti ketika berjabat itu inilah yang harus mereka lakukan, ya. Jadi ini harus dalam Islam itu harus dipenuhi, ya. Maka itulah orang-orang yang kemudian itu yang memenuhi akad itulah yang disebut dengan orang-orang yang amanah, ya. Jadi orang yang melanggar akad itu disebut ya orang yang tidak amanah. Udah dari awal aja udah. Iya, di sini aja kan, ya, orang-orang yang dia tidak sesuai dengan akad yang ditetapkan kepadanya itu berarti pelanggar amanah, ya. Dan ini adalah orang-orang yang sangat dibenci sama Allah, ya. Dan itu mereka itu nanti akan mendapatkan dosa-dosa besar, ya, karena pelanggaran-pelanggaran dari akad jabatan yang dia pegang itu, ya. Itu ya dalam Islam, ya. Sehingga kemudian jabatan itu dalam Islam itu adalah amanah, ya, yang harus kita pertanggungjawabkan. Makanya kalau kita melihat, ya, umpamanya kita melihat dalam sejarah Islam itu kan, kalau umpamanya seperti Umar bin Khattab, ya, ketika dia kemudian dibaiat sebagai seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah, pimpinan, ya, bagi kaum muslim, kepala negara, yang diucapkannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Kalau sekarang kita lihat joget-joget gitu kan. Jadi amanah itu kalau kita joget-joget, kita merasakan amanah yang jabatan yang kita terima itu seolah-olah ringan, ya, ringan. Tidak ada di sini akan ada pertanggungjawaban yang berat, gitu kan? Seolah-olah ringan, ya, joget-joget. Beda, ya. Begitu juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, dia pun mengatakan itu begitu, ya. Ini sesuatu yang ya, yang sangat berat, ya, menerima. Makanya di dalam hasanah Islam orang-orang itu mereka itu lebih cenderung mereka itu hidup menjadi pedagang daripada pejabat. Kalau pedagang dia lingkup yang harus ditanggungjawabnya kan kecil. Hanya diinfonya di perusahaannya itu aja, berapa orang di situ karyawan gitu kan. Ada gitu kan. Tapi kalau pejabat, dia itu melingkupnya itu seluruh negeri, ya, seluruh negeri. Seperti kita 280 juta orang, ya. Ada yang mati kelaparan di sana, ya kita tanggung jawab sebagai pejabat itu tanggung jawab, karena itu urusan kita untuk mengurusi mereka dalam Islam, ya, dalam pandangan Islam, ya. Ya. Itulah gambaran kalau dia dari sisi pejabat, ya. Nah, pejabat itu dia sesuatu, ya, musibah sebenarnya, ya. Nah, musibah. Bukan sesuatu kenikmatan, ya. Bukan kenikmatan itu dapat jabatan itu. Jabatan itu musibah, ya. Karena kita akan ditanyai, ya. Tanyai. Terutama kalau kita itu bermewah-mewah, ya. Karena di dalam surah At-Takasur itu kan Allah mengatakan itu Al-Hakumut Takasur, ya. Dia di situ bermewah-mewah itu sudah melelehkan kalian. Hatta jurtumul maqabir, ya, sampai kalian masuk ke kubur. Itu disebutkan itu dia kalla saufa taqlamun, ya. Jangan begitu, kalla, ya, jangan begitu, ya. Saufa taqlamun, nanti kalian akan tahu, gitu. Sampai di akhir ayat itu disebutkan itu diri lataruhunnal jahim, ketika kalian sudah melihat jahim, neraka jahim itu. Terakhir itu disebutkan summa latus alunna yauma izin anin naim, ya. Nanti
mereka di dalam itu di hari kiamat itu akan dimintai pertanyaan, ditanya kepada mereka anin naim ya, pada kenikmatan itu yang mereka dapatkan di ini ya, di dunia itu ya, memanfaatkan jabatan-jabatan yang mereka dapatkan untuk mendapatkan harta-harta yang bukan hak mereka ya, harta-harta yang keluar dari akad-akad mereka itu. Bahkan disebutkan lagi itu dia tanda-tanda dari negeri yang akan hancur itu ya, disebutkan itu dia pejabat-pejabatnya bermewah-mewah. Nah, itu kan satu ya. Kemudian mereka itu zolim kepada rakyatnya ya. Nah, kemudian mereka itu tidak mau mendengar atau bahkan memusuhi orang-orang yang mengingatkan mereka untuk kembali kepada ajaran Islam ya, untuk menerapkan Islam itu mereka tidak suka ya. Ini tanda-tanda ya. Jadi kalau kita lihat negeri kita udah terpenuhi tanda-tanda. Hanya kalau kita lihat ya, mereka yang dulunya para pejabat yang dulunya itu suaranya itu lantang itu menentang ketika kita serukan untuk kembali penerapan syariat Islam di negeri ini. Akhirnya mereka yang lantang-lantang itu akhirnya satu persatu masuk penjara gitu kan, karena melakukan praktek korupsi gitu kan. Langsung dibayar tunai. Langsung dibayar tunai. Itu menunjukkan kepada kita bahwa mereka itu memang ingin tadi ini bermewah-mewah, jolim itu kan. Itu bermewah-mewah dan jolim mereka itu tidak akan bisa dilakukan kalau yang diterapkan Islam. Itulah yang membuat mereka menentang habis-habisan, ya, agar mereka bisa tetap melakukan praktek-praktek buruk mereka itu, ya. Tapi akhirnya itulah diperlihatkan Allah kepada kita semua, ya, bagaimana siapa sebenarnya orang ini, ya. Nah, seperti kemarin itu yang si Emmanuel Ebenezer, ya, sampai dulu waktu dia sebelum dulu kan, wah itu harus dihukum mati kalau ya. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Masuk di situ. Nah, dia itu penentang itu kan, penentang penerapan syariat Islam ya di negeri ini. Jadi gambaran itu yang membuat terlihat bahwa kita bahwa kondisi ini akan bisa hilang kalau yang diterapkan di negeri ini adalah syariat Islam. Belum lagi hal yang pokok tadi itu, pokok yang dalam secara individu. Kalau syariat Islam kan dia orang-orang itu mulai dari kecil mereka sudah dididik berkepribadian Islam. Sehingga bagi mereka itu halal haram itu sangat penting. Ya? Ini yang menjadi pokok utama bagi mereka ketika hendak melakukan sesuatu. Ya? Sehingga kalau mereka melihat ini sesuatu yang sudah haram dalam pandangan Islam, mereka tidak akan berani melakukannya. Ya? Walaupun tidak ada yang menyaksikan, walaupun dia punya kekuasaan, di depannya ada duit, dia bisa aja membuat peruntukan untuk keluarnya duit ini dengan fiktif gitu kan. Ya. Tapi ketika dia tahu ini haram, dia tidak akan melakukannya. Ya. Nah, beda dengan kalau kita sekarang ini ya semuanya hantam gitu. Nah, semuanya hantam ya. Nah, itu dia. Mungkin itu dari segi gambarannya ya. Jadi kalau di dalam Islam itu integritas itu muncul langsung dari awal ya Ustaz ya, ketika dia memenuhi akad-akadnya dan itu terlihat dia keamanahan itu. Ya, amanah itu. Kan dipegang mereka amanah itu. Insya Allah. Dan tentunya ketika kembali kepada urusan itu dikembalikan kepada Al-Qur'annya. Ya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua tentunya dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, bangsa ini harus segera menyadari bahwa seluruh masalah di negeri ini disebabkan oleh penerapan ideologi kapitalisme sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Bangsa ini juga harus sadar dan yakin bahwa hanya syariat Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa menyelesaikan segala problem kehidupan rakyat di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.